إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin Bapak Ibu rahimahullah wa azakumullah, pembantah keislaman yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu itu tidak ada bedanya, kata beliau. Tidak ada bedanya apakah seseorang bermain-main dengan pembatal keislaman. Jadi maksudnya dia tidak serius, dia cuma bercanda maksudnya dengan 10 pembatalan tersebut pada pertemuan yang lalu itu. Atau mungkin dia serius, lebih parah lagi kan? Artinya dia hanya bermain-main saja. Itu juga berlaku gitu maksudnya. Jadi pembatal keislaman itu tetap berlaku bagi dirinya. Oh, saya cuma bercanda, saya tidak serius misalnya. Apa contohnya? Di sini disebutkan seperti ya, dia tidak suka dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau dia membenci ajaran Rasulullah SAW. Dan itu tampak sekali dari kata-katanya dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika dikonfirmasi, dia katakan saya cuma bercanda, saya tidak serius. Maka kalimat ini, kalimat bercanda yang dia katakan itu tetap berlaku. Jadi dia tetap keluar dari Islam. Maka ini kalimat tidak boleh dipermain-mainkan gitu maksudnya. Jadi 10 pembatal keislaman itu tidak boleh dipermain-mainkan. Jadi kalau dia katakan saya cuma bercanda, saya tidak serius. Apalagi kalau dia serius, itu tidak dilakukan lagi. Wa'alaikumsalam subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini penting ya, untuk kita paham. Kecuali kata beliau, kalau seandainya dia dipaksa. Jadi dia dipaksa untuk mengatakan itu, untuk meyakini itu, atau untuk melakukan itu. Jadi, dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang membuat dia keluar dari Islam. Dipaksa untuk meyakini sesuatu yang membuat dia keluar dari Islam. Atau dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang membuat dia keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa yang terjadi pada sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yakni Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ajma'in. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau posisinya seperti itu. Jadi beliau terpaksa. Bagaimana terpaksanya? Beliau dipaksa untuk menjelek-jelekkan Rasulullah. Beliau dipaksa untuk menjelek-jelekkan ajaran Rasulullah SAW, menghina agama Islam dan memuji ajaran Wathaniyah pada saat itu. Dan itu betul-betul terpaksa. Karena kalau beliau tidak ikuti, maka beliau mati pada saat itu. Beliau datang kepada Nabi SAW ya, dengan perasaan yang penuh bersalah. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau tetap dalam keadaan beriman. Engkau tetap dalam keadaan beriman. Wa mutma'innun qulubuhum, hatinya tetap tenang dengan keimanan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat terkait dengan keterpaksaan Ammar bin Yasir untuk menghina Rasulullah SAW, kemudian merendahkan ajaran agama Islam, ajaran Rasulullah SAW,
sebaliknya memuji ajaran agama wasaniyah, memuji ya, patung berhala yang disembah oleh orang-orang kufar pada saat itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu mungkin sedikit kata kuncinya yang perlu kita pahami. Jadi terhadap pembatal keislaman ini, tak ubahnya kita membicarakan perkara ini, perkara istihza. Jadi kalau kita ngomongin ajaran agama, itu tidak boleh ada candaan di sana, tidak boleh ada gurauan, tidak boleh ada menjadi barang mainan. Nggak boleh. Ajaran agama ini nggak boleh jadi ada barang candaan, main, itu nggak boleh, tidak diperbolehkan. Apalagi terkait dengan masalah akidah. Jadi memang harus serius. Karena khawatirnya kita apabila kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang membatalkan keislaman kita, padahal kita nggak serius sebenarnya. Subhanallah, maha suci Allah. Maka para ulama mengatakan kita tetap disebut kafir, keluar dari Islam. Jadi kalau kita mempermain-mainkan ajaran Islam ini, ya, tidak serius, tepat pada persoalan-persoalan masalah akidah yang membuat kita keluar dari Islam, maka kita keluar dari Islam. Alhamdulillah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, termasuk juga kaitannya dengan tasyri' haqqul lillahi ta'ala. Tasyri' atau membuat undang-undang, hukum, aturan di dalam agama ini adalah hak Allah semata, tidak boleh kita berikan kepada yang lain. Kita sudah sampaikan sebelumnya terkait dengan masalah ini, kita tidak boleh menjadikan seseorang menjadi panutan sehingga kita mengkultuskannya. Ketika orang yang kita kultuskan ini menetapkan perkara yang tidak ada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan masalah hukum, dia mengatakan ini halal, dia mengatakan ini haram, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menetapkan akan hal itu, maka terjadilah kesyirikan. Alhamdulillah, terjadilah kesyirikan. Jadi menyembah yang kita pahami selama ini mungkin rukuk, sujud kepada sesuatu. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ya. Dan Adi bin Hatim. Ini yang dikatakan oleh Adi bin Hatim, ya Rasulullah, kami tidak menyembah orang-orang lain di tengah-tengah. Kami juga tidak menyembah para pendeta. Kata Rasulullah SAW, bukankah mereka membuat hukum, menetapkan hukum ini halal, ini haram, kemudian kalian ikuti hukum yang telah ditetapkan oleh para pendeta dan orang-orang lain di tengah-tengah kalian? Kata Adi bin Hatim, kalau itu benar, wahai Rasulullah, artinya kalau para pendeta, orang alim menetapkan hukum, mereka mengatakan ini halal, betul kami mengikuti halal. Mereka mengatakan haram, kami ikuti, itu hukumnya haram. Artinya apa? Artinya kata Rasulullah SAW, itulah bentuk penyembahan yang kalian lakukan terhadap mereka. Jadi menyembah itu tidak hanya rukuk, sujud seperti yang dilakukan oleh orang-orang wasaniyah kepada berhala. Mereka rukuk, sujud, mereka tawaf, mereka berdoa kepadanya. Bukan itu saja yang disebut dengan menyembah. Ternyata menyembah termasuk meyakini hukum halal haram yang ditetapkan oleh seseorang, padahal hukum halal haram itu tidak pernah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syirik, dan ini termasuk syirkun akbar, syirik besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kita harus berhati-hati. Kita sudah sampaikan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisa terjadi kalau kita fanatik. Jadi orang fanatik itu bagaimana? Apapun bisa terjadi. Tapi kalau kita fanatik itu apapun bisa terjadi. Bahkan yang paling buruk sekali, ya seperti tadi, kita akan mempercayainya 100%, apapun yang dia katakan. Padahal apa yang dia katakan itu belum tentu benar. Tapi karena kita fanatik kepadanya, maka kita akan membenarkan semua apa yang keluar dari mulutnya.
kita diingatkan oleh para ulama tidak boleh fanatik. Tidak boleh fanatik. Kita hanya disuruh untuk fanatik kepada Rasulullah SAW. Selebihnya Allah. Bahkan termasuk kepada pribadi sahabat sekalipun disebut oleh ulama tidak boleh. Kenapa? Karena pribadi sahabat itu tidak maksum. Para sahabat pribadinya tidak maksum, tapi kumpulan para sahabat, ijma'nya para sahabat itu maksum. Itu bedanya. Jadi kalau kita ingin fanatiklah kepada ijma'nya para sahabat, kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada Al-Quran Karim. Itu memang disuruh untuk fanatik, karena itu pasti benar dan tidak mungkin salah. Jadi kita dianjurkan fanatik itu pada sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak ada kemungkinan salah. Tapi kalau masih ada kemungkinan salah, kita tidak disuruh untuk fanatik. Ini konsep dalam beragama. Karena kalau siapapun yang fanatik kepada seseorang selain dari Rasulullah SAW, maka potensi dia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita masuk pada al-ibadah. Ibadah secara bahasa yang disebutkan oleh para ulama adalah tadzallul wa khudu', menghinakan diri dan merendahkan diri. Itu makna dari ibadah. Secara syariat disebut oleh para ulama, di sini banyak definisi dan kita ambil satu saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-zahir wal batin. Ini di antara definisi yang syamil, yang lebih lengkap dan meliputi, yaitu satu nama yang meliputi segala apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoinya, baik itu berupa perkataan maupun berupa perbuatan, baik itu yang zahir maupun yang batin. Ini ibadah. Itu ibadah. Dan ini definisi Allah A'lam Subhanahu wa Ta'ala, ini definisi yang paling lengkap dari semua definisi yang ada. Jadi ibadah itu adalah semua apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qaulan kana aw fi'lan, baik itu perkataan maupun perbuatan, zahiran kana aw batinan, apakah itu yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang zahir maupun yang batin. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dari definisi ini memang sifatnya umum, ya, umum, karena nanti untuk menetapkan apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus mengenai ilmu. Jadi tidak setiap kita bisa menetapkan bahwa ini dicintai oleh Allah, ini diridhai oleh Allah. Ya kata siapa? Ya harus ditetapkan juga dengan dalil apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti sama seperti ini, Pak. Kita dalilnya apa? Oh, ini kan perbuatan baik. Baik menurut siapa? Baik menurut siapa? Ini kaitannya dengan ibadah. Kaitannya dengan ibadah. Jadi baik itu harus ada ilmunya. Mengatakan ini baik itu harus ada dalilnya. Jadi tidak serta-merta kalau menurut saya, oh ini baik, ya kata kamu. Tetapi ada orang yang mengatakan ini baik, kata saya. Artinya apa? Untuk mengatakan ini baik, ini tidak baik saja. Ini baik, ini tidak baik saja. Kita butuh dalil. Apalagi nanti akan mengatakan ini benar, ini salah. Itu sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini benar, ini salah, itu lebih tinggi kedudukannya daripada ini baik, ini buruk. Karena dalam beberapa hal, ini baik, ini buruk, itu kadang masih bisa terjangkau oleh akal sehat, itu masih bisa menjangkau. Ini baik, ini buruk. Tapi kalau ini benar, ini salah, itu akal manusia biasanya sulit untuk menjangkau. Akal itu sangat terbatas.
ini benar, ini salah, itu lebih tinggi kerugiannya daripada ini baik, ini buruk. Kalau benar, insya Allah itu baik. Tapi kalau itu baik, belum tentu benar. Itu bahasanya. Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar, insya Allah itu baik. Insya Allah itu baik. Bahwa benar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, memang pembahasan ini tentu ada dalil-dalil secara detail untuk menjelaskan definisi dari ibadah. Bahwa ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun poinnya sudah kita dapatkan. Apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyebutkan ibadah itu dibagi pada 3 bentuk yang kata beliau. Ada ibadah hati, ya. Ada ibadah lisan, ada ibadah al-jawarih. Jawarih itu maksudnya adalah anggota tubuh. Fal khauf wal raja wal mahabbah wal tawakkul wal raghbah wal rahbah ibadatun qalbiyah. Beliau memberikan contoh khauf takut, raja berharap, mahabbah cinta, tawakkul tawakal, raghbah itu senang, rahbah itu khawatir takut. Beliau menyebutkan ibadatun qalbiyah. Ini adalah contoh ibadah hati. Contoh ibadah hati. Di khauf, raja, mahabbah, tawakal, ya, ini adalah ibadah hati. Raghbah, rahbah adalah ibadah hati. Ibadah hati. Kemudian beliau mencontohkan wa tasbih wa tahlil wa takbir wa tahmid, ya, wa syukr bil lisan wal qalb ibadatul lisaniyah qalbiyah. Ucapan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur dengan lisan, ini adalah ibadah lisan dengan hati, kata beliau. Ini adalah ibadah lisan dengan hati. Jadi kalau tadi adalah ibadah hati saja, yang kedua ini adalah ibadah lisan dengan hati. Jadi artinya kalau kita bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah nanti Allah, jangan sampai lidah kita saja yang kami subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini lisan, tapi jangan sampai hati kita nggak ikut. Nah, harusnya itu disertai dengan hati supaya ibadah lidah ini memberikan faedah kepada kita. Kan kalau hanya sekedar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tapi hati kita tidak tidak mengikuti, tidak menerjemah, tidak mentadaburi, tidak merenungi kalimat-kalimat, maka dia tidak akan berfaedah. Maka ini murni ibadah lisaniyah. Ini murni ibadah lisan. Itu menjadi murni ibadah lisan. Na'udzubillah. Enggak ada ibadah murni lisan itu tidak. Pasti ibadah disertai dengan hati. Tidak ada ibadah murni dengan lisan saja. Maka ibadah harus disertai dengan hati. Karena ruh dari ibadah itu adalah kekhusyuan pada saat kita melakukannya. Apakah itu perkataan dan perbuatan kita. Maka hati-hati dengan zikir-zikir yang sudah biasa kita lakukan. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Itu hati-hati Bapak Ibu, saya ingatkan. Ini jangan sampai lidah kita komat, tapi hati kita nggak ngikutin. Subhanallah terus direnungi, alhamdulillah terus direnungi, Allahu Akbar terus direnungi. Maknanya apa? Itu betapa besarnya faedah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis disebutkan Subhanallah walhamdulillah tamla'u
atau tamla'ani ma baina as-sama'i wal ardh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya Allah. Itu maksudnya saking agungnya kalimat ini. Sampai-sampai kata Nabi, apa yang ada di antara ruang yang ada di antara langit dan bumi ini itu dipenuhi oleh dua kalimat subhanallah walhamdulillah. Bayangkan kalau kita tidak memenuhinya gimana? Kalau kita tidak memenuhi, jadi kita harus memenuhi di subhanallah subhanallah. Karena begini Pak, karena kita harus menyelesaikan 33 itu yang kadang-kadang membuat kita lupa. Kita fokus dengan 33-nya tapi tidak fokus dengan maknanya. Betul betul kan? Ini serius saja kan? Nah, pokoknya udah selesai 33 udah selesai. Subhanallah, dah harus ini subhanallah 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 subhanallah. Itu dahsyatnya kan? Selesai 33 dan kekhusyuannya luar biasa. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Ya Allah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, orang yang membaca ini tidak berbeda. Subhanallah, kadang baca subhanallah 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 subhanallah. Tiba-tiba sudah selesai saja subhanallah. Belum apa-apa alhamdulillah alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah, ingat apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan menghapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu tidak akan terjadi bagi orang-orang yang tidak merenungi maknanya, yang cuma mengucapkan subhanallah subhanallah subhanallah, tapi dia tidak merenungi maknanya, tidak dapat. Ini dimaksud dengan orang yang khusyuk, yang berhak mendapatkan itu. Tidak tanggung-tanggung. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berebut mereka ketika diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam senang akan kalimat was-salat waz-zakat wal-hajj wal-jihad ibadatun badaniyatun qalbiyah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, salat, zakat, haji, jihad ini adalah ibadah badaniyah qalbiyah. Salat yang telah baik dengan itu menuntut kekhusyukan, khusyuk dituntut itu untuk khusyuk. Di sini 3 makna itu: lisan, badan, hati. Lisaniyah, badaniyah, qalbiyah. 3 makna di situ. Ibadah salat itu 3, bukan badan dengan hati saja, tapi lisan juga. Ada lisan, ada badan, ada hati. Nah, ketiga unsur ini harus menyatu di dalam ibadah pada saat kita melakukannya. Kita sudah rukuk, kita sujud, mulut kita baca, semua baca-bacaan dalam salat, tapi hati kita tidak menyertai. Subhanallah. Nah, ini penting sekali. Maka disebutkan oleh ulama 3 bentuk ibadah ini terjadi pada diri kita. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, dan inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Dhariyat ayat 65 dan 56 sampai 58, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah tujuan dari penciptaan diri kita. Semoga kita bisa memahami akan penciptaan diri kita, hakikat penciptaan diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada dari kita ini yang ogah-ogahan, malas-malasan, enggan, abai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tujuan dari kita hidup dan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita harus memahami ini. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku tidak menginginkan dari mereka rezeki
dan aku juga tidak menginginkan dari mereka makanan. Aku tidak butuh rezeki dari kalian, aku tidak butuh makan dari kalian, kata Allah. Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah sang pemberi rezeki yang memiliki segala kekuatan tanpa batas. Jadi yang butuh rezeki kita, yang butuh makan kita, karena kita yang butuh rezeki itu butuh makan, berarti kita harus tunduk kepadanya, patuh kepadanya, beribadah kepadanya sebagai bentuk rasa syukur. Karena kita butuh, Allah tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepadanya. Oleh karena itu, siapa yang butuh harusnya patuh kepada yang dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala. فأخبر سبحانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي قيام بعبادة الله والله غني عن عبادته. Inilah hikmah yang disebutkan oleh beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, Allah maha kaya dari segala makhluknya, sedangkan kita ini fakir. Nahnu fuqara'u ila Allah, kita ini adalah fakir seluruhnya di hadapan Allah. Kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Innama humul muhtajuna ilaihi bi fadlihim ila Allah ta'ala. Wa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan pembagian ibadah yang lain misalnya, nanti dalam pembahasan fikih lebih detail, ada istilah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ada istilah mahdhah, ada istilah ghairu mahdhah. Mahdhah itu maksudnya adalah ibadah-ibadah yang Rasulullah SAW tetapkan kaifiatnya, tata caranya. Ya, kalau tiba di bilangan, jumlah bilangannya, kalau tiba di waktu ditetapkan waktunya oleh Nabi SAW. Ini namanya ibadah mahdhah. Waktunya sudah ditetapkan oleh Rasulullah, bilangannya sudah ditetapkan oleh Rasulullah, jenisnya sudah ditetapkan oleh Rasulullah, tata caranya sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ini namanya mahdhah, ibadah mahdhah. Sebaliknya ada ibadah ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu maksudnya ibadah yang Nabi tidak tetapkan waktunya kapan, tidak tetapkan bilangannya berapa, Nabi tidak tetapkan tata caranya bagaimana. Tetapi amalan ini itu ada dilakukan. Nah, termasuk sebenarnya ibadah ghairu mahdhah. Kita ingin memberikan contoh seperti belajar ini termasuk ghairu mahdhah sebenarnya. Ghairu mahdhah, dia belajar kapan saja, berapa lama waktunya, itu serah, itu sesuai dengan kita. Bagaimana caranya? Apakah sistem halakoh atau sistem apa? Kalau anak-anak kita di pesantren, pakai klasikal atau pakai meja, nah itu kan teknis saja. Nah ini sifatnya ghairu mahdhah, tapi itu ibadah. Menuntut ilmu syar'i itu ibadah. Bagaimana caranya? Terserah kita. Adapun yang mahdhah seperti ibadah sholat, ini sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan bilangan rakaatnya, sudah ditentukan bagaimana tata caranya mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ada rukunnya, ada syarat-syaratnya. Kalau kita tidak melakukan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, maka ibadah sholat kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan mahdhah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu konsekuensinya adalah ibadah mahdhah kita wajib mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah SAW dari A sampai Z. Dari A sampai Z tidak boleh ada yang keluar dari contoh dari Nabi SAW. Itu konsekuensinya. Adapun ibadah ghairu mahdhah itu sifatnya terserah kita saja. Pokoknya yang Nabi tidak jelaskan bagaimana caranya. Termasuk berinfak misalnya. Apa yang mau diinfakkan yang terserah. Rasulullah menjelaskan, pokoknya ada sesuatu yang diinfakkan. Mungkin makanan, mungkin barang. Kapan berinfak itu tidak ditentukan oleh Nabi SAW. Bagaimana cara berinfak?
Ya terserah kita bagaimana cara berinfak. Yang penting dalam hal ini kita memberikannya dengan ikhlas, memberikannya dengan ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal berinfak ini itu terbaik kalau kita membelinya tidak diketahui oleh orang. Jadi kalau kita berinfak, kata Allah, in tu'tis sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kamu berinfak secara terang-terangan dan kamu bisa menjaga keikhlasan hatimu, itu baik untuk dilakukan. Tapi kamu berinfak dengan cara sembunyi-sembunyi, kata Allah, maka itu yang terbaik. Karena orang berinfak dengan sembunyi-sembunyi itu pasti ikhlas, tidak mungkin tidak ikhlas. Seseorang berinfak dengan sembunyi-sembunyi pasti ikhlas, tidak mungkin tidak ikhlas. Tapi seseorang berinfak dengan terang-terangan itu belum tentu ikhlas. Kita nggak suzon, tapi akan terganggu keikhlasan. Kalau dia berinfak dengan terang-terangan di depan orang banyak, itu lihat dulu hati orang. Kalau dia kuat, silakan. Tapi kalau seandainya mendatangkan dia di dalam hatinya, jangan berikan infak itu pada saat. Tunda infak. Nanti kalau orang sudah tidak ada, berikan. Baiklah, kita Allah Subhanahu. Allah A'lam bishawab. Nah, kemudian masih ada sedikit lagi. Ini di antara bentuk penyimpang yang terjadi di dalam ibadah. Yang pertama terkait dengan orang-orang yang ghulu di dalam beribadah. Adapun nanti tentang syarat sahnya ibadah, syarat diterimanya ibadah, rukun-rukun ibadah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Kita menjelaskan tentang ada orang yang salah paham tentang ibadah. Apa itu salah paham? Ada orang yang ghulu, ini yang dimaksud. Ghulu itu apa maksudnya? Ghulu itu berlebihan di dalam beribadah. Ibadah yang dilakukan itu ada dalam hadis Nabi, ada contohnya dari Nabi. Tapi dia melakukannya itu berlebih-lebihan. Ini sebagaimana diriwayatkan ada 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mereka mengaku ada asum wala uftir. Aku puasa terus dan tak pernah berbuka. Jadi puasa terus, tiap hari berpuasa. Nah ini ulu namanya, berlebih-lebihan. Puasanya ada contoh dari Nabi puasanya itu. Tapi yang setiap hari itu tidak ada contoh dari Nabi. Ini namanya ulu. Yang kedua mengatakan ada usul wal ardu. Aku sholat setiap malam dan tidak pernah tidur. Pokoknya udah masuk waktu malam sholat sepanjang malam dan tidak pernah tidur. Ya Allah, sholat malamnya ada contoh dari Nabi, tapi nggak tidur sama sekali, itu nggak ada contoh dari Nabi. Nah, ini kan keliru. Kemudian yang ketiga adalah ada zawajun nisa. Aku akan terus memuja dan tidak akan pernah menikah. Padahal menikah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa ya? Dia menganggap menikah itu akan mengganggunya untuk beribadah kepada Allah. Tapi sebagian sahabat baru baca, kata Abdullah, kata Utsman bin Maz'un itu pernah minta izin kepada Rasulullah agar beliau ini Pak, mengebiri dirinya sampai begitu, mengebiri diri beliau itu saking beliau ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu. Minta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, izinkan aku mengebiri diriku. Beliau ingin tidak punya istri, tapi tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada beberapa sahabat yang mengatakan, kalau seandainya Rasulullah mengizinkan ketika itu, maka para sahabat yang kebanyakan dari mereka akan mengebiri dirinya. Ya Allah, itu saking ininya, saking menggebu-gebunya semangat beribadah para sahabat. Mereka tidak bermaksud ingin menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu tidak ingin menyalahi Rasul, menyelisih Rasulullah SAW. Tidak ingin itu sebenarnya.
tapi mereka ini ingin mempersembahkan ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka tidak mau diganggu oleh istri, oleh anak, tidak mau, pengennya ibadah, tapi ternyata tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Tidak diizinkan. Sehingga tidak kita dapati ada sahabat yang nggak punya istri. Sahabat seluruhnya nggak tahu sih. Sebutlah ada satu, ada anak sahabat yang nggak punya istri, nggak ada. Tapi mereka adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Rasulullah SAW kembali, diceritakanlah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kaliankah orang yang telah mengatakan begini-begini? Aku sholat malam tidak pernah tidur, aku berpuasa tidak pernah berbuka, aku tidak mau menikah. Kaliankah yang telah mengatakan ini? Kata Rasulullah. Benar Rasulullah, kami yang mengatakan ini. Apa kata Rasulullah? Walakinni asum wa uftir wa usalli wa aqtar wa tazawwaj an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku, kata Rasulullah, aku sholat malam, aku juga tidur, aku berpuasa, aku juga berbuka, kata Rasulullah, dan aku menikah. Siapa yang benci dengan sunnah, tidak suka dengan sunnah, kata Nabi SAW, maka dia bukan dari golonganku. Kalau kalian tidak suka dengan sunnah, kata Nabi, kalian bukan golongan, kata Rasulullah SAW. Nah, ini bentuk penyimpangan yang terjadi. Ini di zaman sahabat, tapi yakinlah kita bahwa sahabat tidak bermaksud untuk menyelisih Rasulullah sebenarnya. Tidak pula bermaksud bahwa kami ini lebih hebat dari Rasulullah. Bukan begitu maksudnya. Itu ada penjelasan dari mereka. Mereka menganggap bahwa diri mereka jauh di bawah Rasulullah. Oleh karena itu ibadah kita harus lebih banyak dari Nabi. Maksudnya begitu, Pak. Tapi salah ternyata. Itu nggak boleh. Jadi ibadahnya harus mengikuti Rasulullah SAW. Allah SWT. Ya, kita azan dulu. Setelah azan kalau ada yang kita diskusikan. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Ya, saya silakan Bapak. Ya, silakan. Bagaimana dengan ada perkataan seorang bahwa agama Islam itu bukan adalah agama pendatang di Indonesia. Dia dari Arab sana. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan kearifan lokal tidak perlu. Kalau bertentangan dengan agama itu, kalau bertentangan dengan kearifan lokal tidak perlu apakah orang ini keluar dari Islam atau dia rusak keimanan saja? Iya. Nah, jadi sekarang itu ya kita sebut aja. Ada istilah Islam Nusantara. Ya, itu yang populer sekarang. Ya, sebagian orang berpikir mengatakan saya tidak berpikir, saya sebut saja. Itu ini kelompok Islam Nusantara yang model ini. Jadi bagi mereka Islam itu disesuaikan di mana Islam itu berada. Kalau di Arab Islamnya model begini, kalau di Indonesia Islamnya lain lagi, ya disesuaikan dengan kearifan lokal, dengan tradisi, dengan apa yang terjadi di tempat itu. Jadi kalau ada ajaran Islam yang tidak mengakomodir kearifan lokal atau tradisi-tradisi yang terjadi di tengah-tengah kita, maka ajaran Islam ini jangan dihiraukan, tidak bisa dipakai. Jadi ditunda dulu, minggir dulu ya, ajaran Islam minggir dulu, ini nggak cocok, ini minggir dulu, ini cocok nggak cocok, minggir dulu ya, ini nggak dipakai, kan nggak cocok dengan kita ini maksudnya. Jadi yang dipakai itu yang cocok-cocok saja. Di dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu hanya akan beriman dan mengamalkan sebahagian isi kitab, sedangkan sebahagian lagi kalian tolak, kalian tidak beriman karena tidak cocok dengan hawa nafsu kalian? Itu sudah ada dalam Al-Quran. Subhanallah, maha suci Allah.
Kalau seandainya orang ini terang-terang mengatakan, oh ini ajaran Islam nggak cocok dengan kita, subhanallah, saya tidak mengatakan pribadi-pribadi, tapi kalau ada dia terang-terang ini ajaran Islam tidak cocok dengan kearifan ini, nggak usah dipakai mesti. Saat itu dia keluar dari Islam. Siapapun yang mengatakan itu, kalau dia katakan ini ajaran Islam, ajaran hadis Nabi misalnya, wah ini nggak cocok, nggak usah dipakai, ini nggak cocok. Tidak dilakukan oleh orang ini keluar dari Islam. Itu kata-kata itu sangat merendahkan Islam. Berarti dia sama sekali tidak menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya agama, dan tidak menghormati Rasulullah SAW yang membawa ajaran agama ini, dan tidak menghargai Islam yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, ada kaidah dalam usul fikih, al-'adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi landasan hukum, atau adat itu bisa nanti selama tidak bertentangan dengan syariat, dia bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai tolok ukur. Jadi apa-apa nanti yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ternyata ada adat yang sejalan dengan ajaran agama, ada ajaran adat, ada tradisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oh ternyata ini tidak bertentangan dengan syariat, maka para ulama mengatakan boleh adat ini dijadikan sebagai tolok ukur selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau seandainya adat ini tidak sejalan dengan agama, mana yang mau dipakai? Agama ini dipakai. Kalau kamu muslim, maka pakai agama. Tidak boleh adat itu dipakai. Maka di Sumatera Barat itu ada istilah. Ini setelah kompromi antara ulama dengan kaum adat, maka terjadi ada istilah. Bapak yang dari Batam masih tahu apa istilahnya? Adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Apa maknanya itu? Adat bersandi syarat itu maksudnya adat itu harus berasaskan dengan syariat. Syariat itu asasnya adalah kitab Allah, yang Al-Quran dan hadis maksudnya. Sampai begitunya. Artinya kalau ada bertentangan dengan agama, maka ada tidak dipakai, harus begitu. Itu ada di Sumatera Barat. Meski dalam pengamalannya tidak sepenuhnya berjalan sebenarnya. Di dalam pengamalannya tidak sepenuhnya berjalan gitu. Tapi ada itu. Artinya apa? Artinya kalau bertemu dua kepentingan yang berlawanan antara adat dengan agama, maka bukan agama. Tidak boleh kita melakukan adat. Begitu seharusnya sebagai seorang muslim. Ini sampai ini ajaran agama nggak cocok ini dengan kita, ini nggak cocok dengan kita. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini bisa ya sekurang-kurangnya seperti yang tadi dikatakan, sekurang-kurangnya rusak iman kami. Sekurang-kurangnya rusak iman. Kalau dia katakan ini ajaran Islam, saya pernah na'udzubillah bidzalik, saya cross check, ada ustaz ceramah, dia baca satu hadis yang kebetulan hadis ini sebagai bentuk bahasa, yang kebetulan hadis ini itu hadisnya itu bertentangan dengan kebiasaan kaum muslimin yang ada di Indonesia kebanyakan. Terus dia katakan ini hadis ini berlebihan. La ilaha illallah. Dia baca hadis dan diyakini kebenaran hadis itu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak ada ulama yang menunjukkan hadis itu sahih hadisnya. Tapi karena tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat Islam, khususnya yang kita yang ada di Indonesia, dikatakan ini hadis berlebihan. Itu kalimatnya Pak yang keluar dari mulutnya yang kotor itu. Saya tidak tahu orang ini ya, bisa keluar dari Islam. Dia katakan ini hadis berlebihan. Padahal lagi saya ini hadis pemecah belah umat. Wallahi demi Allah, itu ada artikelnya. Orang ini kalau tidak bertobat kepada Allah, dia bisa kafir. Hadis ada satu, saya nggak perlu bacakan hadis. Saya nggak perlu bacakan hadis, bapak tebak-tebak aja gitu. Yang satu mengatakan ini hadis berlebihan, ini hadis berlebihan. Yang satu menulis artikel. Saya tidak saya pernah membaca, pernah dikasihkan saya artikel.
artikel yang saya baca artikelnya. Dia katakan, ini hadis yang disampaikan, ini hadis pemecah belah umat, la ilaha illallah. Itu benar terjadi. Subhanallah. Kenapa pemecah belah umat? Karena tidak cocok dengan ayat kita. Hanya Allah yang tahu. Itulah makanya kalau kita ingin mengamalkan Islam ini dengan murni, pasti banyak tantangan. Satu itu, kita akan berbenturan nanti dengan dengan kepentingan kita, macam-macam. Itulah uji keimanan kita ini Islam benar atau tidak? Kita Islam benar atau Islam kok masih tawar menawar gitu dengan ajaran Islam? Sudah ikut saja. Kalaupun seandainya kita masih belum bisa mengamalkan, ya sudah, jangan komentar, itu maksudnya. Setidak-tidaknya jangan komentar. Jangan muncul komentar dari mulut kita seakan-akan menolak ajaran yang kita boleh. Allahu Akbar. Itu lebih berat perkara dibandingkan dengan kalau yang tadi itu sahabat masih mengamalkan. Ada contohnya dari Nabi, cuma mereka berlebihan, kan begitu. Yang tadi itu, yang kita kasih contoh tadi itu, Nabi sholat malam, mereka sholat malam, cuma nggak tidur itu saja. Nabi puasa, mereka puasa, cuma nggak pernah berbuka, gitu maksudnya. Itu saja sih bedanya. Kemudian Nabi SAW menikah, mereka nggak mau nikah karena menganggap menikah itu mengganggu. Itu saja sebenarnya kesalahan. Itu disebut dengan hulu, berlebih-lebihan di dalam mengamalkan ajaran agama dan tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ibadah itu rusak ibadahnya karena tidak mengikuti Nabi SAW. Apalagi ini sampai menolak ajaran Nabi. Itu kan sudah menolak, mendahului